Saudara sekalian, bacaan hari ini saya ambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dan nasnya saya kutip dari ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Edi Jaku adalah seorang Jerman keturunan Yahudi. Ia merupakan salah seorang dari sekian banyak yang selamat dari kekejaman Nazi Hitler. Dalam sebuah acara di Sydney, Australia, di hadapan ribuan orang, ia bercerita tentang pengalamannya di masa lalu yang sangat menyedihkan dan mengharukan. Ia bercerita bagaimana keadaan di masa lalu saat Hitler berupaya membunuh banyak orang Yahudi dan juga membunuh kemanusiaan. Ia juga bercerita tentang orang tuanya yang ditangkap dan kemudian dimasukkan ke kampung pembantaian di Auschwitz. Dan sejak saat itu ia tidak lagi melihat dan tidak pernah lagi berjumpa dengan kedua orang tuanya. Yang menarik dalam pidatonya, ia berkata bahwa pengalaman masa lalunya yang menyedihkan, sangat keji dan kejam, tidak membuatnya membenci siapapun. Katanya dalam pidato itu, hari ini saya sangat bahagia dan saya tidak membenci siapapun, karena membenci adalah sebuah penyakit. Ia mungkin menghancurkan musuhmu, tetapi dalam prosesnya ia akan menghancurkan dirimu sendiri. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Edi menarik untuk kita perhatikan dan simak. Karena apa yang dikatakannya adalah juga apa yang dikatakan oleh Yesus, bahkan yang dilakukan oleh Yesus. Coba, mari kita lihat bacaan Injil yang bercerita ketika Yesus yang bangkit berjumpa dengan Petrus yang mengkhianati dia. Kita tahu bahwa Petrus 3 kali mengkhianati Yesus ketika Yesus tertangkap. 3 kali ia ditanya, tapi 3 kali ia menyangkal dan berkata bahwa ia tidak pernah mengenal Yesus. Ia tidak tahu siapa Yesus dan ia tidak pernah merasa pernah berhubungan dengan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika Yesus yang bangkit menjumpai Petrus? Yesus tidak pernah mengungkapkan sumpah serapah. Ia juga tidak pernah berkata, Petrus, engkau bodoh, engkau jahat, dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa betul bahwa Petrus menyangkal Yesus. Tetapi ketika berjumpa pertama kali dengan Petrus, yang Yesus katakan bukan tentang masa lalu, tetapi pertanyaan hari ini untuk ia jalani ke depan. Dan karena itu Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Pertanyaan Yesus adalah pertanyaan cinta. Dan pertanyaan cinta selalu mengagumkan, selalu membuat hidup ini berwarna dan indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyakit yang merusak kebahagiaan kita banyak. Bukan saja virus corona, tetapi juga kebencian. Seperti yang dikatakan oleh Edi Jaku di atas. Dan dalam kalimat yang lebih positif, Yesus menyebut
bahwa cinta kasih akan membuat kita lebih berbahagia. Dendam, sakit hati, benci bukan saja akan merusak diri kita dan menghancurkan kebahagiaan kita, tetapi juga merusak hubungan kita dengan orang lain. Di masa pandemi COVID ini, kita perlu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kebencian dan pikiran-pikiran negatif lainnya akan membuat stamina kita menurun. Dan ketika stamina menurun, akan membuat kita tidak optimal bekerja, bahkan mudah terserang oleh penyakit. Sebaliknya, sikap mengasihi, hati yang bergembira akan membuat tidak saja pikiran kita yang segar, tetapi kita menjadi sehat dan bugar. Karena itu, apa yang Yesus dilakukan, apa yang dilakukan oleh Yesus dan juga yang dihidupi oleh Edi Jaku perlu kita jadikan sebagai pengalaman hidup sehari-hari kita. Sebab mengasihi akan membuat pikiran kita senang dan bergembira, sedangkan membenci akan membuat kita sikap mengasihi, akan membuat pikiran kita menjadi sehat, dan kebencian akan membuat daya tahan kita menurun. Saat Yesus berjumpa pertama kali dengan Petrus, saat Yesus yang bangkit berjumpa pertama kali dengan Petrus yang mengkhianati dia, ia bercerita tentang kasih. Coba, bila kita berjumpa dengan orang yang tidak kita sukai, kita belajar untuk memberikan simpati, empati, cinta, bukan benci. Saya tahu ini bukan perkara yang mudah, sebab memang dalam berkaitan, sebab memang hidup yang kita jalani terkadang tidak mudah. Dituntut dari kita kesetiaan pada Tuhan yang berfirman, "Aku mengasihimu." Tuhan memberkati. Amin.